Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, kami dari kelompok 4 akan menampilkan materi mengenai analisis data kualitatif. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas metode penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Ibu Nurmina. Sebelum kita lanjut ke materinya, perkenalkan anggota kelompok 4 yaitu Audisya Rifa Karisma, Indah Ditarinanti, Muhammad Farhan Gani, Nadia Merianti, dan Rosa Emaniar. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Baiklah, saya Audi Syarifa akan menjelaskan tentang analisis data kualitatif. Nah, analisis data kualitatif ini merupakan proses untuk memeriksa dan menafsirkan data kualitatif untuk memahami apa yang diwakilinya. Tujuan data ini untuk menggali dan mencari makna yang terkandung dalam anar variabel penelitian yang diharapkan mampu menjawab masalah yang telah dirumuskan. Data ini berupa non-numerik yang dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti ulasan, tanggapan terbuka, wawancara, dan catatan kasus. Nah, teknik pengumpulan datanya yaitu enumerasi, sampel, pengamatan, dan wawancara mendalam. Penggunaan tekniknya pun membahas secara konseptual terhadap suatu permasalahan, serta tidak terganggu dengan data-data berupa angka. Langkah-langkahnya, yang pertama, reduksi data proses menganalisis data dengan melakukan penyederhanaan, penggolongan, dan pengarahan yang tepat agar menarik suatu kesimpulan. Yang kedua, penyajian. Penyajian datanya menggabungkan seluruh informasi yang didapat sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, penarikan. Penarikan ini merupakan penarikan kesimpulan dari data abstrak menjadi kesatuan yang utuh dan terperinci. Selanjutnya, analisis data biografi. Ini merupakan penelitian tentang seseorang serta pengalamannya melalui cerita kepada peneliti atau ditemukan berupa dokumen. Nah, aspek penting dalam data biografi ini, subjek penelitian memiliki satu atau lebih kejadian istimewa dalam hidupnya. Ada pula jenis-jenis penelitian biografi, yaitu biografi, autobiografi, sejarah hidup, dan sejarah lisan. Biografi ini cerita hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, bukan individu yang sedang diteliti. Autobiografi, cerita hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Sejarah hidup itu kombinasi antara biografi dan juga autobiografi. Yang terakhir, sejarah lisan. Ini peneliti mengumpulkan koleksi pribadi seseorang, biasanya ragam individu yang berbeda. Sekian dari saya. Dalam hal ini, sebagai disiplin ilmu, fenomenologi mempelajari struktur pengalaman dan juga kesadaran. Selanjutnya, secara harfiah, fenomenologi adalah suatu studi yang mempelajari fenomena seperti penampakan, segala hal yang muncul dalam pengalaman kita, cara kita mengalami sesuatu, dan makna yang kita miliki dalam pengalaman kita. Kemudian, fokus perhatian fenomenologi tidak hanya sekedar fenomena saja, akan tetapi pengalaman sadar dari sudut pandang orang pertama atau yang mengalaminya secara langsung. Selanjutnya, penelitian fenomenologi ini berusaha untuk mencari arti secara psikologis dari suatu pengalaman individu terhadap suatu fenomena melalui penelitian yang mendalam dalam konteks kehidupan sehari-hari dari subjek yang diteliti. Kemudian dalam psikologi, model fenomenologi lebih ditunjukkan untuk mendapatkan kejelasan suatu fenomena yang terjadi dalam situasi natural yang dialami oleh individu setiap harinya. Adapun fokus model pendekatan fenomenologi adalah pengalaman yang dialami oleh individu, di mana bagaimana individu memaknai pengalaman tersebut, keterkaitannya dengan fenomena tertentu yang sangat berarti bagi individu yang bersangkutan, di mana pengalaman yang dibahas di sini
bukan hanya pengalaman yang biasa, melainkan pengalaman yang berkaitan dengan struktur dan tingkat kesadaran individu secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu, karena pendekatan fenomenologi yang memfokuskan pada pengalaman pribadi individu, di mana subjek penelitiannya adalah orang yang mengalaminya secara langsung dari kejadian atau fenomena yang terjadi, bukan hanya individu yang mengetahui atau mengalami suatu fenomena secara tidak langsung atau melalui media tertentu. Kemudian, menurut Mustakas 1994, ada beberapa proses inti dalam penelitian fenomenologi. Di antaranya, EFOS adalah proses menghilangkan prasangka, mengurangi bias atau opini terhadap sesuatu, di mana hal ini lebih memfokuskan pada cara dalam melihat dan memperhatikan sesuatu, meningkatkan kepekaan tanpa melibatkan prasangka peneliti dalam fenomena yang dilihat, yang difikirkan, ataupun dibayangkan, bahkan dirasakan. Dan selanjutnya pada reduction, di mana tugas peneliti adalah menggambarkan dalam textual language mengenai apa yang telah dilihat oleh seseorang. Tidak hanya objek eksternal saja, tetapi juga tindakan dari internal dari kesadaran, pengalaman itu sendiri, seperti ritme dan hubungan antara fenomenon dan diri sendiri. Dan yang selanjutnya, tugas pada proses imaginative variation adalah mencari makna-makna yang memungkinkan melalui penggunaan imajinasi, pembedaan berbagai macam bingkai referensi, pengelompokan dan pembalikan, serta pendekatan fenomenon dari perspektif yang divergen, posisi, peran-peran, atau fungsi yang berbeda. Dan langkah yang terakhir dari proses penelitian fenomenologi adalah integrasi fundamental dari deskripsi tekstural dan struktural menjadi suatu pernyataan sebagai esensi pengalaman dari fenomenon secara keseluruhan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ghani. Di sini saya berkesempatan menjelaskan tentang analisis data grounded theory. Jadi tujuan dari grounded theory ini adalah teorisasi data. Teoritisasi adalah sebuah metode penyusunan teori yang berorientasi tindakan atau interaksi, karena itu cocok digunakan untuk penelitian terhadap perilaku. Grounded theory ini sendiri merupakan metodologi penelitian kualitatif yang berakar pada konstruktivisme atau paradigma keilmuan yang mencoba mengkonstruksi atau merekonstruksi teori atas suatu fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan pada data empirik. Konstruksi atau rekonstruksi teori ini diperoleh melalui analisis induktif atas perangkat data diperoleh berdasarkan pengamatan di lapangan. Metode pengumpulan data grounded theory dalam penelitian ini adalah wawancara. Selanjutnya, ciri-ciri utama penelitian grounded theory yang pertama adalah proses approach. Proses approach ini merujuk pada urutan tindakan-tindakan dan interaksi antara manusia dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan sebuah topik. Contohnya seperti pengalihan bahasan novel Animal Farm ke dalam bahasa Indonesia yang baik. Yang B yaitu theoretical sampling, merupakan suatu data dalam penelitian. Data-data yang dikumpulkan dapat berupa transkrip wawancara, percakapan, catatan wawancara, dokumen-dokumen publik,
buku harian, dan jurnal responden, dan catatan reflektif peneliti. Proses pengumpulan data itu dilaksanakan dengan menggunakan dua metode secara simultan, yaitu metode observasi dan wawancara mendalam. Bentuk data yang paling sering digunakan berbagai penelitian adalah hasil wawancara, karena data yang seperti ini lebih mampu mengungkapkan pengalaman responden dalam kata-kata mereka sendiri. Selanjutnya yang C adalah Constant Comparative Data Analysis. Dalam penelitian connect teori ini, peneliti terlibat dalam proses pengumpulan data, pengelompokan data ke dalam kategori-kategori pengumpulan data tambahan, dan membandingkan informasi yang baru dengan kategori-kategori yang muncul. Proses perkembangan kategori-kategori informasi yang berlangsung secara perlahan ini dinamai prosedur pembandingan konstanta atau Constant Comparative Procedure. Selanjutnya yang D adalah akor kategori, yaitu penelitian dengan cara memilih satu kategori sebagai inti fenomena dalam rangka merumuskan teori. Setelah mengidentifikasi beberapa kategori, misalnya dari 8 hingga 10 tergantung besarnya data, maka peneliti memilih satu kategori inti sebagai basis penulisan teori. Selanjutnya yang E adalah teori generalization. Teori ini disusun oleh peneliti sewaktu mengidentifikasi kategori inti dan kategori-kategori proses yang menjelaskannya. Karena teori ini dilandaskan pada fenomena yang spesifik, teori ini tidak dapat digeneralisasikan secara meluas pada fenomena lain. Yang terakhir yang F adalah memo. Memo merupakan catatan yang dibuat peneliti untuk mengelaborasi berhubungan dengan data dan kategori-kategori yang dikodekan. Dengan kata lain, memang merupakan catatan dibuat peneliti bagi dirinya sendiri dalam rangka menyusun hipotesis tentang sebuah kategori, khususnya tentang hubungan-hubungan antara kategori-kategori yang ditemukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis data etnografi. Model etnografi atau etnometodologi adalah model penelitian kualitatif yang memiliki tujuan mendeskripsikan karakteristik kultural yang terdapat dalam diri individu atau sekelompok orang yang menjadi anggota sebuah kelompok masyarakat kultural. Contohnya, seorang peneliti yang melakukan penelitian kualitatif tentang perilaku bullying pada siswa SMP. Nah, di sini peneliti harus terjun ke lapangan dan melihat dan menganalisis dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama dari sudut pandang siswa yang melakukan bullying dan dari sudut pandang siswa yang dibully. Penelitian etnografi ini adalah genre penelitian kualitatif yang dikembangkan dari metodologi antropologi. Penelitian ini menyelidiki masyarakat dan budaya dengan pengujian manusia, interpersonal, sosial, dan budaya dalam segala kerumitannya. Etnografi adalah metodologi yang didasarkan pada pengamatan langsung. Saat melakukan penelitian dengan metode etnografi, juga penting bagi peneliti untuk mendengarkan percakapan para aktor di atas panggung, membaca dokumen yang dihasilkan di lapangan sambil mempelajarinya, dan mengajukan pertanyaan kepada orang lain. Namun, yang paling membedakan metode etnografi dari metodologi lainnya adalah peran yang lebih aktif ditugaskan pada gaya kognitif untuk mengamati, melihat, dan meneliti. Berikutnya, studi kasus. Studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam tentang suatu program peristiwa dan aktivitas baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya peristiwa atau kasus yang dipilih adalah hal yang aktual, real life events, atau yang sedang berlangsung, atau bukan sesuatu yang sudah lewat. Yang dimaksud kasus ialah kejadian atau peristiwa bisa sangat sederhana, bisa pula yang kompleks. Karenanya peneliti memilih salah satu yang dianggap benar-benar spesifik atau peristiwa itu sendiri tergolong unik. Unik di sini artinya hanya terjadi di situasi atau lokasi tertentu.